Ini apa ini? Ini namanya kearifan lokal. Kearifan lokal. Iya. Ya deh, ya. Ya? Oh ada dong. Aman. Pokoknya paling banyak kalau ya. Bintang ini ya. Bintang kampung gitu. Bibitnya. Yang mana? Nih, Oh ini. mahogani ini. Nah, ini induknya. Oh ini induknya. Ya. Ini sejenis tumbuhan ini, mahogani. Mahogani atau mahoni? Kalau di sini mahoni, tapi nama kalau Indo bilang di bahasa Indonya mahogani kan ya? Mahogani. Mahogani. Oh gitu. Ini bibit mahogani yang bisa kita tanam buat apa namanya? Oh gitu. Bibit reboisasi. Dia berarti dari biji ya? Ya, dari biji tumbuh di sini. Jadi kita bisa tanam. Hmm. Nah, ini ada juga. Ini salah satunya. Sip sip. Ini bisa kita tanam. Oke. Jadi di sini tumbuh liar ya Kang ya. Dan udah izin sama polisi hutan ya, sama Polhut. Boleh. Jadi teman-teman di sini karena banyak pohon ini ya, mahoni. Jadi di sini liar, kemudian tumbuh bibit-bibit barunya. Dan kita udah izin terlebih dahulu ke polisi hutan ya. Jadi dipersilahkan untuk ditanam kembali di area-area tertentu yang memang dimungkinkan dia bisa tumbuh untuk jangka panjang, untuk waktu yang lebih lama. Gitu. Ini kalau nggak dipindahin nggak bakalan gede. Kalau nggak dipindahin nggak bakalan besar. Nggak bakalan. Ya, lihat teman-teman. Kita ada di pinggir jurang ya, atau di jurang, atau bawahnya itu ada sungai kecil, aliran air, ya lembah lah bisa dibilang gitu ya.
Tanahnya cukup gembur ya. Tanahnya cukup gembur karena di sini banyak kompos dedaunan ya, sama pohon pinus ya, sebagian pohon pinus. Jadi tetap harus hati-hati karena kontur tanahnya cukup ngeprul atau rapuh lah ya. Aman Bang Sen. Oke, sip. Ini ya? Ya, betul Bang Sen. Ini akarnya jangan sampai copot ya. Betul. Kalau copot mati. Jadi lebih bagus lagi sih teman-teman kalau ini diambilnya sama tanah ya. Sama Jadi tanahnya lebih bagus. dicuak pakai skop gitu ya. Dan Iya, kemudian iya. Kita nggak bawa perlengkapan untuk berkebun. Jadi cukup dicabut aja. Tapi nyabutnya juga harus bertahap. Nah, ya, jadi posisi akar tunggalnya itu atau tunggangnya ini masih ada. Serabutnya masih ada. Biasanya nanti ketika ditanam itu kita tanam di tanah yang bukan yang poros ya, yang punya tingkat porositas yang tinggi, tapi ditanam di jenis tanah dengan karakter yang padat. Ini apa Kang? Bukan itu. Bukan ya? Tapi bagus ya, cantik ya. Oke, mana lagi ini bukan? Oh, bukan. Ini nih. Ini mungkin ya. Nah, sip. Kita ambil, ada lagi, mana lagi? Nah, nyabutnya pelan-pelan. Masih ada akarnya. Masih ada akar, terus ini nih, seperti ini. Ini. Oke, sip. Itu di belakang masih banyak Bang Sen. Nah, itu di Ah, depan. iya. Depannya lagi di bawah. Ini, oke. Oke, sudah cukup banyak ya? Enough. Cukup. Oke. Kita naik ke atas, Bang. Oke, teman-teman, ini jenis pohon mahoni ya. Bibit mahoni yang kita ambil dari area hutan lindung. Berhubung di sini juga banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon jenis mahoni. Nah, sementara kita mau tanam lagi nih di beberapa area tertentu yang memang bisa kita lakukan penghijauan. Ini sebagai simulasi aja. Mudah-mudahan nanti secara kesadaran dan edukasi bisa diterima dengan baik oleh warga sekitar ya, atau warga lokal. Kita hanya ngambil beberapa bibit aja, mungkin sekitar 20 bibit ya. Iya, sekitar Kita akan 20. tanam di sana. Dan untuk perizinan kita juga sudah izin ya dengan polisi hutan atau Polhut. Ya, berhubung kita juga kenal dengan Polhutnya ya, Kang ya. Iya, betul. Kita sudah izin terlebih dahulu untuk mengambil beberapa pohon bibit dari pohon mahoni seperti itu.
Oh, di sana ya? Iya, deket. Paling 50 meter. 50 meter dari sini ya. Oke, jalan kaki aja ya berarti ya? Bawa motor. Bawa motor juga. Oh, saya pikir jalan kaki. Oke. Dan manis ya? Bagus ya. Oke Kang, mau kemana sekarang Kang? Sekarang kita rehat sejenak, kita mampir ke wisata alam gratis Kebun Pinus. Kebun Pinus ya? Ya, kita wahana alam nanti masuk semua kalangan itu. Wahana orang tua, anak-anak dan kakek-kakek semuanya semua deh. Ini kita lagi mampir dulu ya, Mampir ke dulu. warung. Pesan teh Teh atau mungkin kopi ya. Kita pesan di sini, nanti kita bawa ke atas. Kita mungkin sambil menyusun rencana sehari 2 hari ke depan ini di hutan pinus ya Kang? Iya, di hutan pinus ya. Seperti itu. Jadi ya coba kita padatkan ya agenda kita selama 1 hari atau mungkin 2 hari ke depan. Kalau memang mencukupi semua kegiatan di 1 hari ini full day ya kita padatkan di 1 hari ini. Tapi kalau memang nggak cukup berarti harus 2 hari. Berarti 2 hari 1 malam. Ya, Tidur di mana saya kira-kira? bisa di mana aja. Bisa di mana aja, aman pokoknya, banyak spot ya. Banyak spot. Mau di bawah hutan pinus tapi nggak boleh lah ya. Iya. Lagi musim hujan ya. Saya langsung. Iya. Kita naik ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lokasi saya Lebah Madu kalau pulang di sini. Ini kan pakis-pakis yang suka dijualin ini. Ini. Bulang madu di sini. Getah ya. Iya, ini getah pinus. Ini kalau ini bahan dasar buat lilin ya. Oh, lilin. Iya, lilin. Oh, iya kayak lilin ya. Iya. Nah ini Bang Husen, Hah? makanya kita nggak diizinkan camp buat musim hujan. Jadi pohonnya tergerus, berbahaya ini. Kalau kena angin bisa patah. Karena ini coak gitu kan untuk Iya. diambil karetnya. Kemudian ketika dia sudah mengering atau apalagi semakin ini bisa di-shoot ke atas ya Kang. Semakin tinggi ya, Semakin tinggi, semakin tua dia semakin rapuh. semakin rapuh betul. Dia semakin rapuh. Makanya sebenarnya teman-teman kita tuh berencana camping tuh di bawah hutan pinus, tapi karena memang ada masukan dari warga sekitar atau warga lokal yang tidak mengizinkan. Berhubung sekarang tuh cuacanya lagi nggak menentu ya, Iya, musim hujan kemudian campur dengan tiba-tiba angin angin kencang, kencang, jadi dia bisa sempal tuh patah. patah Nah kalau kita berada di bawahnya kan sangat berbahaya. betul. Makanya kita ganti dengan kegiatan yang lain ya. Mungkin kita bisa tidur di rumah warga lokal barangkali ya, Iya betul Bang Husen. Kang. Ayo Kang. Ini jalan terus ya. Sih, Nanti cari yang matang ya. kita ambil buah marasi. Buah marasi itu ini biasanya dia tumbuh di sekitar kebun pinus. Ya karena memang saya pernah coba dikasih sama teman saya ya, namanya Kang Muher, dibawa ke kota dan sering mati. Kita langsung ke habitatnya ya. Ya kita coba ke habitatnya karena memang ekosistemnya mendukung di sini. Dia butuh pohon naungan atau pohon teduhan yang ukurannya jauh lebih besar, kemudian mereka tumbuh di bawah pohon naungan karena mereka membutuhkan karakter udara yang lembab ya, dingin, lembab dan minim cahaya. Nah pohon marasi ini bentuknya kayak bibit palem, daunnya mirip dengan palem, kemudian dia punya buah kecil-kecil, buahnya kecil-kecil kayak biji palem kecil sih ya. Rasanya manis dan dia menetralisir berbagai macam rasa. Jadi kalau teman-teman makan buah marasi
ya makan buah marasi itu kita makan dan minum apapun rasanya manis. Mungkin mungkin rasa manis itu bertahan sekitar 20 menit, 20 sampai dengan 30 menit. Ya, seperti itu ya. Jadi unik ini pohonnya. Dan yang saya ketahui ada dua jenis pohon marasi. Yang satu buahnya itu warna putih, yang satu buahnya warnanya merah. Dan dia sulit dibudidaya karena memang hidup ya di bawah pohon naungan yang besar ya, seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini kan pohon pinus semuanya nih. Jadi baru mereka bisa tumbuh dan berbanyak. Seperti itu. Coba nanti kita tunjukin ya. Kalau ada beberapa pohon marasi, kita coba tunjukin ke teman-teman. Nanti kita kalau pas lagi memang dia berbuah, kita coba makan. Ya, ini pohon yang hanya bisa hidup di beberapa tempat tertentu aja. Ini ada yang tinggal di sini, Kang? Ya, Teman? Lihat. Nyamuk nih. ucapan selamat datang. Ucapan selamat datang. Harusnya pakai autan nih. Wah, kita nggak boleh sebut merek ya harusnya ya. Lotion anti nyamuk. Ayunannya rusak, Bang. Mana? Ini. Kayak nggak apalah, kita cari pohon marasi. Tapi yang ada buahnya, Kang. Ini kebetulan lagi musim bunga nih. Oh. Nah, ini salah satu pohon marasi nih. Tapi memang dia belum berbuah. Kebetulan lagi musim bunga. Baru berbunga. Jadi belum ada buahnya, sayang sekali ya. Paling di sini. Ayunannya rusak. Oh, nggak apa-apa, kita nggak perlu ini. Tapi ternyata banyak nyamuk nih. Nyamuk. Kita nggak bisa rapat. Pagi ya? Iya, kita nggak bisa rapat di sini. Tuh. Apalagi sama darah tamu nih. Kenapa? Sama aroma ini apa? Aroma ini kulit kota. Oh iya. Dia ini ya. Dia apa tuh namanya? Nih teman-teman. Tuh nyamuknya tuh. Banyak nyamuknya di sini. Banyak banget ya. Banyak sekali nyamuknya. Jadi kayak kalau kita rapat nih. Wah, nggak bisa di sini, Kang. Nggak kondusif. Oke, kita turun ya. Iya. Coba kita turun berarti ya. Hati-hati, jalannya licin lumayan. Oh iya, licin. Saya lupa bawa sepatu gunung tadi. Saya sih bawa sepatu gunung, sendal gunung saya bawa. Tapi nggak aman di sini. Ternyata nyamuknya. Memang untuk blok-blokan. Ya, kayaknya jalannya lebih bagus yang di sana ya. Ini kayak pohon ini ya, anggrek. Dia pasti ada ini ya kan, ada bunganya kan? Ada. Ada bunganya di sini ya. Suka nggak anggrek itu? Suka. Boleh ambil. Oh, Protekin. tapi jangan deh. Sebaiknya dia tetap di alam kayak gini, biar terus banyak ya. Kalau kita mau pohon anggrek, kita beli aja lah di lapak tanaman ya. Nggak apa, bagus kayak gini dia. Itu ruang rapatnya nggak kondusif ya. Nggak kondusif. Emang kalau jam segini lagi galak-galaknya. Cuman pada nggak libur kayaknya. Nah kan sekarang hari merah. Ada polisi hutan biasanya. Oh, biasanya ada polusi hutan ya. Teman-teman semua tuh ya. Iya. Teman-teman semua ya. Iya, Udah hafal ya.
Warga lokal emang luar biasa. Biasa ngadon ngopi. Ya udah kita ngopi di sana aja lah, di warung tadi enak. Boleh, bisa sawah boleh. Ya. Kita balik lagi guys. Nggak jadi rapat di bawah pohon pinus ya, hutan pinus ya. Karena nyamuknya nggak kompromi. Kita jalan kaki lagi mungkin sekitar 200 meter ya ke lokasi awal tadi. Nah, ini teman-teman nih, kata Kang Uher nih, kitela ya, singkong-singkong yang dijual di kota yang jadi apa, snack itu ya, jadi snack ya. Nyamuk nakal. Saya biasanya kalau bulan madu seharian tuh karena memang tertutup ya. Ini nggak kena nyamuk. Sarung tangan, pukul muka doang kalau ini. Muka cuma mata yang kelihatan kayak gitu. Ini puluh tanya dong. Apa yang oh iya. Siap. Kalau sampingan cuacanya nuju saya. Sebagai ulah kiri cek kadinya juga ningali dengan kabelnya teh odeng. Udah aya. Itu si Payun abi kalebetnya. Ya, abdi boleh kali sana. Ya, siap. Ya sudah pernah ke Cilengka. Ayo Kang ya. Kang. Oh iya Bang Hussein. Ya, seiring berjalannya waktu nih. Waktu itu lokasi kita sambangin tuh kan belum ada listrik ya. Ya betul. Sekarang nih lagi mau dipasang ada tiang listrik. Oh. Waduh. Kalau di kota jalanan mulus tuh biasa, justru cenderung membosankan. Kita cari yang berbeda ya kan. Cari berbeda. Ini jalan Cari yang belum ke aspal. jalanannya macam gitulah. Tapi pemandangannya ya jangan ditanya. Biasanya begini Bang Hussein. Kalau motor gunung kan Ya, ini emang putus. ada yang putus. Iya. Oh, itu karet. Maaf pegangin dulu Bang Hussein. Siap. Bentar ya. Ya. Ini settingan gunung. Aman lah selama beroperasinya di gunung aja nggak apa-apa. Asal jangan beroperasi di kota, habis ditilang ini. Kalau di kota habis dimaki. Iya, udah dimaki, ditilang juga. Iya. Kena denda, motor nggak balik. Iya. Kita gas lagi Bang Hussein. Ya gas, ya. Saya jalan kaki aja. Naik aja. Naik aja. Oke.
besar ini. Kita terbang. Emang agak licin dikit. Iya, ini tanah lempung kan. Ya. Tanah lempung. Iya, bukan tanah merah nih. Tapi untuk perkebunan dia cocok banget ini. Iya. Oh, cocok banget ini. Siu punten. Videonya bagus. Wah. Aman ikan kita lewat sini nih. Aman. Aman ya. Wah, masya Allah. Waktu itu kita nggak lewat sini kayak Waktu itu kita nggak lewat sini. lewat bawah ya. Oh. Ini penampungan singkong. Iya. Wah, bun. Baru terpasang tiang listrik. Wah, terpasang itu belakangan. Ini bantuan lagi. Beberapa dinas tertentu. Ini pegunungan atau perbukitan? Sama aja sih, pegunungan tapi gundul. Nah ini target saya, reboisasi. Wah, sini kan? Oh, sini. Lihat. Tebak. Oh iya iya. Ini musola ya? Ya. Tak apa penak. Oh. Ini pohon bambu ya? Atau pohon apa ini? Oh, bukan bambu, bukan. Oh, iya bambu ya. Cuma saking tuanya dia mulai berlumut. Berjamur ya. Huma. Huma itu apa ya? Sejenis ladang tapi ditanami padi. Oh, Jadi padi yang di darat gitu. padi darat. Itu disebut huma ya. Nah ini nih. Tapi belum dijual. Ada jambunya barangkali itu. Nanti yang di depan. Waktu itu kita sampai kelapa ini ya. Kelapa yang ini ya? Iya. Oh iya. Ini panen, Bang. Ini. Udah apa kehilir? Beri ngusep, Bang. Tuju moe. Lagi jemur padi nih. Padi gabah sebelum digiling dijemur dulu. Jemur dulu ya. Ini padi ini ya? Padi anakan ya? Semayan. Mana? Yang ini nih? Semayan ya. Oke, coba saya mau dulu ya. Jadi teman-teman, ini padi persemayan.
Usianya sekitar berapa hari nih Kang? Ini sekitar 2 pekan ya. Oh, Izin di video. ini ya, lucu ya. Jadi kalau untuk pembelajaran bagus ini anak-anak. Ya, itu diambilin baru ditanam ke lumpur sawah. Nah ini jenis padi huma, Dari sawah ini. padi sawah. Iya. Justru padi sawah. Tapi ini disemai dulu. Semainya bisa di tempat kering kayak gini ya? Bisa. Oh gitu, iya. Nanti itu ditanam, yang udah ditanam itu. Tuh itu yang udah ditanam. Oh sana ya. Nah, Itu itu udah ditanam. Itu baru beberapa hari. Sekitar seminggu atau lebih lah. seminggu ya, sekitar sepekanan lebih ya. Iya. Itu baru ditaruh dan dia cepat besar cepet ya karena Karena kan di habitatnya, di lumpur. ya lumpur ya. Di sini hanya sebatas buat merangsang pertumbuhan aja. Oke. Ini yang udah Bagus ya. Udah siap. Kayak rumput hybrid. Ini udah siap digiling, nanti jadi beras. Tuh. Oke, mantap Kang. Teruskan. Jadi kalau untuk wisata bagus ini. Hanya jarak tempuhnya dan terutama bukan jarak ya, tapi medan tempuhnya ini yang kalau bagi orang yang punya sakit pinggang ini bisa KO di tengah jalan. Oh iya, sana ya. Itu sungai kan? Itu sungai ya sana ya? Sungai ya? Itu sungai kecil yang kita nanti lewati. Iya. Oh ini lagi menanam jahe ya. Saya suka sama karakter tanahnya ini dia. Kalau basah tuh dia lengket. Kalau panas musim panas tuh dia gembur, ngeprul. Jadi untuk pertumbuhan root itu bagus, pertumbuhan akar ya. Ditambah ini dataran tinggi, jadi sinmat atau sinar mataharinya ini ya sangat prima. Saya kalau tinggal di sini kayaknya pasti jadi petani saya. Ya. Nanti kita panen Buah, punya kakak saya. ini buah limus. Iya. Buah limus tuh kayak gimana dia? Oh ini apa? Iya. Kayak mangga. Mangga, tapi dia bukan mangga. Lia limus saja, limus. Kalau di sini bilangnya limus ya. Limus ya. Kalau di sana kayaknya ini deh, bacang deh atau kebembem ya. Mungkin. Kalau di Jakarta tuh namanya gitu ya. Ya pokoknya kita explore aja kan. Ada buah-buah apa yang memang bisa kita Setelah kita tujuan utama ya. boleh. Pertama kita panen ini. Yang butuh yang kita panen dulu nih. Oh ini ya. Tapi teman-teman yang lagi mau coba kita explore sebenarnya cangkore. Cangkore itu dia nama pohon ya. Nama pohon sebutan istilah Sunda sih. Istilah Sunda cangkore, nggak tahu mungkin dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya apa namanya ya. Jadi si batang pohon ini, dia batang kan bukan akar ya. Si batang ini kalau ditebang tuh dia menghasilkan air. Jadi ada kandungan air yang banyak dan dia bisa dikonsumsi, bisa diminum. Ya, saya pernah lihat juga sih konten YouTube itu di Pulau Kalimantan ya, di hutan Kalimantan tuh ada. Nah, saya penasaran pengen nyobain cangkore itu kalau di sini rasanya tuh kayak gimana. Enten Bu, Ini kalau di sini disebutnya kacang tanah. kacang tanah kan? Iya. Kalau di sana kacang putih. Nggak tahu juga sih ya, tapi kalau yang saya pernah nanam dulu keluarga itu emang kacang tanah. Keluarga saya kan keluarga petani, bukan pelaut, karena kami tinggal tidak dekat laut. Oh, anak-anak senang banget nih. Masya Allah. Ini bukankah tempat kita dahulu kala? Agak beda udah ya. Dulu kan di sini kan kebun kacang nih, Kang. Sekarang jadi sawah ya. Wah, Masya Allah. 2 pekan ya. Aha.
Iya. Asal mau turun. Waktu itu kayaknya sekitar jam-jam segini juga kita kasih dia kan pas sholat zuhur juga kan. Nah, saya yang suka banget tuh jambu itu, Kang. Jambu biji putih, jambu bodas. Bener ya? Sekarang nggak berbuah. Ah, sayang sekali. Sekarang lagi nggak berbuah itu. Spotnya tuh di dekat mana, Kang? Cangkore itu? Apa dia masuk ke hulu sungai? Jangan dulu. Itu buat arah pulang aja. Oh iya, bisa lewat sini ya. Area camp saya tuh di sini kemarin, Bang. Iya di sini kan? Rencana tuh. Sumber mata airnya juga sudah dekat kan. Gampang kalau mau masak. Pinggir air sudah dekat. Iya. Bukan tahu tanaman ini nggak? Lengkuas, Laja. laja. Mas. Kayak sejenis lengkuas kan, rimpang-rimpangan kan. Iya. Rempah-rempah. Rempah-rempah. Wah, saya suka banget tuh. Ini di sini sekarang lagi laku tuh buahnya. Kalau saya kenapa pakai sepatu? Kemarin tuh engkel saya kena Jeblos. kita gitu. Ini baru diurut. Oh, itu sungai ya. Airnya lebih jernih dari yang kemarin kayaknya. Nanti kita masuk ke dalamnya Ya, boleh. dari bawah. Jadi kita explore bumi Pasundan lebih detailnya lagi di tanah Pajampangan ya. Kang Her kurang begitu ya. Gak ada macan di sini ya. Oh, ada sih. Pada pulau. Ada bang ya? Ada macan. Tetap ada ya. Mungkin memang ada pernah kejadian juga barangkali. Ada jejaknya. Karena ini kan udah area masuk ke area hutan lindung kan. Ada sih ini perkebunan. Oh perkebunan, fokusnya perkebunan. Sekarang berarti hutan lindung udah tadi kita lewatin jalurnya ya. Nggak ada. Di sini paling pun ada maksudnya nggak mungkin kita nemuin. Sekitar sini yang masih ada bang Hussein, terenggiling, Terenggiling, rusa rusa masih ada. masih ada, Oh masya Allah. kancil yang suka dibilang kancil tuh Kancil ada juga di sini masih. ada masih. Oh bagus. Terus landak ada. Landak ada. Dia tuh biasanya mainnya ke ini, ke kebun warga. Kebun warga ya. Ya karena makan ekosistemnya kan udah semakin terganggu ya. Nah ini tandanya ada yang ambil lebah. Oh, Ambil lebah madu. ambil lebah dibuang begini aja nih. Iya. Nggak bahaya kebakaran nih. Soalnya Kalau- areanya spotnya nggak ada rumput. Kalau dia terbawa ini kan masuk ke semak semua kan Nah, bisa kebakar ini. Ini pastinya baru saja panen ini. Harusnya dimatiin dulu nih Kang. Iya. Kita Bahaya. lupa mungkin. Iya, Kebiasaan saya juga kalau misalkan habis panen lebah begini, cuman Oh, langsung disiram. bahaya nih Kang. Dipastikan dulu lah, kita matiin dulu. Mati dulu ya. Iya. Ini teman-teman kalau kondisinya kayak gini, kata Kang Uher Ini ini. kalau ada si amangnya nih, kita bisa icip lebah nih, icip madu. Oh iya. Kita share. Udah, cukup mati begini aja. Mati. Sudah. Hanya di sini ada madu. Lebah apa yang ada di sini? Ini saya. Nah, Bang Hussein mau tahu nggak sarang lebah? Boleh. Ini. Ada serang lebah ya? Wih. Tadi dulu. Saya bikin dulu empasnya. Ini sarang lebah. Ini saya tunjukin. Nih, Bang Hussein. Oh, masya Allah. Nah, cuman madunya barusan udah diambil orang. Oh, Itu kan, makanya kalau masih belum diambil saya ambil madunya. maaf. Ini teman-teman ya. Ini ada sarang lebah jenis apa? Lebah apa? Nah, ini namanya Apis dorsata. Apis dorsat. Ah, tuh lihat. Apis Maaf, dorsata. saya fokusin dulu. Ah, iya. Ya. Dia pasti bisa ngantuk kan? Iya. Kalau keganggu ngejar kita dong. Iya. Waduh. Berarti yang diusik, Kang.
Berarti nggak punya persiapan apapun ini. Kalau saya sih kalau bawa asap saya bisa apa induknya kita keluarin lihat sarangnya. Tapi madunya udah ini ya. Barusan diambil sama orang. Oh, Itu kan iya, yang iya, apinya. iya. Yang apinya barusan kita padamkan itu berarti dia ambil madu. Kalau gitu nih biarin aja deh. Mungkin buat ini aja kenang-kenangan ya. Mau Ah. nyamperin nggak? Enggak. Jadi teman-teman ini saya bisa lihat langsung ya. Nah, yang saya posting ya seperti ini Bang Sen. Sarang lebah. Sarang lebah Ya. ini bisa ribuan induknya. Induknya bisa ribuan. Induknya Tapi atau induknya atau si Induk. prajuritnya? Induknya ini, indukan. Indukan. Ya ini. Bisa ribuan. Termasuk lebah pencari sama lebah pekerja sama lebah Mhm. petelur. Oh gitu. Lebah pencari, lebah pekerja, lebah petelur. Iya. Ada dalam satu sarang. Iya. Oh gitu. Ini kalau bisa menghasilkan madu bisa berapa botol atau berapa mil atau berapa liter? Untuk satu ini bisa nyampe 2 botol Bang Sen. Bisa kalau nyampe lagi 2 bagus. botol. Ini Cuaca teman-teman bagus. jenis lebah api dorsat ya. Dinas Apis dorsata. Apis dorsata ya. Kang Uher yang lebih paham deh. Gitu kan. Ini biasa kalau teman-teman suka beli dari kita ya. Ya ini dia sarangnya. Saya bisa menyaksikannya secara langsung. Tapi ini kita nggak apa-apain, kabarnya juga tadi udah diambil ya madunya sama warga sekitar. Jadi ini madunya sebagian besar udah nggak ada. Tapi sarangnya sebagian masih utuh. Dia lagi bikin sarang lagi yang baru. Ya kita nggak perlu ambil yang di sini ya karena memang sudah ada madunya dan kita nggak perlu ganggu. Terus terang saya nggak bawa persiapan apapun untuk menghadapi ribuan lebah seperti ini. Ya, itu kalau teman-teman beli madu kok harganya mahal ya. Kalau yang asli memang mahal. Nyarinya ya susah banget nih kayak gini. Iya. Iya, Bang Sen. Taruhannya nyawa ya. harga diri, harga diri. Taruhannya harga diri gitu ya. Harga diri itu Soalnya melebihi kalau nyawa. kabur malu sama tetangga. Iya, kalau kabur malu sama tetangga. Ini Nggak kabur, teman-teman nggak kabur ngeri. Jadi per 10 hari dia bisa dipanen ya. Bisa panen. Dan Oh, hari ini kemungkinan ini sekitar 2 botol ini. 2 botol dia dapat. Sekitar 800 ml. 800 ml ya. Nanti kalau panen lagi paling dia dapat 400 ml. Segede gitu ukurannya. Iya, iya. Itu nggak usah repot-repot nyari, kita udah nemu. Betul, betul. Udah diambil orang. Orang tuh bisa tahu aja ya. Kalau sesama mencari lebah udah kasih tahu. Ada udah kasih. Menuju panen. Si Kang. Betul-betulnya. Aduh, seri ya. Oh, singkong. Ini panen singkong. Kita lah. Wah, lihat teman-teman, terasering ya.